Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat datang di podcast kisah horor. Berjumpa lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 95. Ay, mantap. Iya, itu lawannya. Oke, sebelum itu seperti janji aku yang di episode kemarin bahwa podcast kisah horor akan mengadakan giveaway 2 buah kaos Erigo untuk 2 orang pemenang atau 2 orang terpilih yang selalu update story tentang podcast kisah horor di story Instagramnya dia. Kayak gitu ya. Kan kemarin episode kemarin aku bikin giveaway, bikin peraturan kayak gitu. Dan aku udah mendapatkan 2 orang pemenangnya, yaitu yang pertama ada nama Instagramnya Guntur_840 dan yang kedua Instagramnya namanya Afrianti1328. Selamat buat 2 orang pemenang, 2 orang terpilih yang mendapatkan 2 buah kaos Erigo. Nanti aku DM, tolong kirimkan alamat yang lengkap ya, supaya kaosnya nggak nyasar kemana-mana gitu. Nanti aku DM, jangan lupa kirim alamat, terus nomor handphonenya bisa dihubungi, dan yang tentunya warna yang akan dipilih, warna apa yang mau dipakai untuk kaos Erigo sama size-nya ya. Ditunggu nanti balasan DM Instagramnya ya. Congratulations buat Afrianti1328 dan Guntur_840. Yang belum kebagian nanti di sesi berikutnya, di episode berapa gitu, nanti pasti aku ngadain giveaway lagi. Dan mungkin giveaway-nya beda dari yang lain ya, entah itu apa. So tungguin aja, dan jangan lupa selalu repost gitu loh. Repost kalau ada updatean yang terbaru podcast kisah horor itu, di repost ulang gitu di Instagram kalian, biar PKH ini makin terkenal, makin banyak yang dikenal orang gitu kan. Aku kan juga gak mau kalah dengan podcaster sebelah, podcaster horor senior gitu kan. Kan aku pengen gitu loh jadi terkenal. Oke. Ini mari kita bacakan cerita-cerita horor ya yang udah dikirimkan teman-teman. Dan cerita horor pertama datang dari Google Form. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Ini judulnya apa? Nggak ada judulnya anjir. Oke. Assalamualaikum, Kak. Mohon untuk disamarkan namaku. Ya, sebut aja namaku Lala. Pokoknya samarkan apa saja yang aku sebut. Ya, Lala. Ini kiriman cerita dari Lala, Lalapo, Pinky Winky Dipsy.
Mam sebelumnya kalau ceritanya gak terlalu seram. Jadi waktu dulu aku masih sekolah, gimana sih nih? Dulu di sekolah aku ada halaman depan sama belakang. Untuk di halaman depan kayak lapangan sepak bola dan halaman belakang ada dua kantin. Satu kantin punya guru, satu kantin untuk siswa atau siswi. Nah, di halaman belakang itu ada jurang, makanya dikasih pagar. Dan di dekat kantin siswa atau siswi itu juga ada jurang yang dikasih pagar. Tapi udah rusak atau sudah pada jatuh. Tapi jurangnya ini masih bisa dilewatin dengan cara jalan kaki. Nah, jadi dulu di sekolah aku ini punya tugas kebersihan. Maksudnya punya petugas kebersihan. Sebut saja Pak, ini disuruh nyamarin lagi, Pak Nanang gitu ya. Pak Nanang ini orangnya baik banget, tapi dia memiliki kekurangan, yaitu beliau tuli. Jadi biasanya kalau mengobrol harus pakai bahasa isyarat. Pak Nanang ini suka bertugas sampai tengah malam. Pak Nanang ini suka cerita-cerita, dan sampai suatu saat Pak Nanang ini mengalami kejadian hal mistis. Katanya dulu Pak Nanang melihat guru yang sudah meninggal. Sebut saja Pak Selamet. Jadi dulu si Pak Nanang ini nugas sampai malam di halaman belakang. Lalu si Pak Nanang ini melihat Pak Selamet sedang berjalan-jalan di halaman belakang. Tapi Pak Nanang tidak takut. Malah jadi sedih karena keinget si Pak Selamet ini. Karena katanya Pak Selamet ini sangat baik. Lalu akhirnya si Pak Nanang ini lanjut bertugas lagi di lantai 2. Lalu Pak Nanang ini melihat Pak Selamet lagi. Dan Pak Nanang tanpa rasa takut tetap menjalani tugasnya. Lalu katanya si Pak Nanang ini juga sering melihat sosok anak kecil berlarian. Pak Nanang hanya diam saja, tapi awalnya Pak Nanang ini mengecek terlebih dahulu, tapi Pak Nanang seakan-akan tahu bahwa itu bukan manusia. Pak Nanang hanya diam saja dan selalu sopan. Memang aku dan teman-temanku merasa di sekolah itu seperti sumpek dan hawanya gak enak aja. Serasa pengen pindah aja dari sekolah. Dan akhirnya aku beneran pindah. Dan sedikit demi sedikit orang-orang juga pindah. Aku juga kaget. Aku kabar-kabaran sampai sekarang dengan teman-teman dan cerita-cerita. Apa sih ini? Ternyata dulu katanya saat aku pindah, orang-orang juga mulai pindah. Tapi sebenarnya sebelum aku pindah juga udah banyak teman-temanku yang pindah duluan. Ada yang ke Riau, ke Batam, dan lain-lain. Pindahnya yang lumayan jauh gitu, sementara aku pindah ke Jakarta. Dan aku bukan hanya pindah ke Jakarta, tapi aku pindah juga ke Solo. Surabaya, aku sudah banyak sekali pindah dan sekarang katanya juga sekolahnya sudah tak terlalu ramai siswanya. Mulai sedikit banyak guru-guru yang mengundurkan diri. Gak tahu di balik sekolah itu apa dan apakah ada asal-usulnya. Kami tidak tahu ya, kita hanya bisa berpikiran positif saja. Ya segitu aja cerita aku, maaf kalau gak serem atau kepanjangan. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Ya segitu aja cerita aku, Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalak po, lalak tingki-wingki dipsi lalak po, ya. Ini sih ceritanya serem enggak? Bikin mata sakit ya. Karena, gak ada titik komanya cuy. Komanya ada, titiknya yang gak ada sama sekali. Jadinya aku bingung ceritanya itu kayak gimana alurnya.
menangis, membayangkan betapa kejamnya tulisan tanpa titik. Kau buat mataku bingung membaca dirimu. Anjay, enak banget ya suaraku. Andai kata ikut Indonesian Idol kayak gitu, aduh, sumpah yang namanya Ari Lasso itu langsung klepek-klepek ngedenger suaraku. Iya, klepek-klepek keracunan ngedenger suaraku. Ya please lah, kalau mau kirim cerita tolong ya tanda bacanya itu harus diperhatikan. Tanda baca harus diperhatikan. Nih sorry to say ya, bukannya aku ini mau mengejek atau menghina atau tidak menghargai tentang karya tulis kalian, bukan. Tapi jujur aja, aku tuh membaca cerita itu nggak pernah aku koreksi dulu, langsung aku baca dengan tujuan horornya itu dapet, penasarannya itu dapet, dan bisa mengutarakan ibaratnya komentar dari cerita kalian yang kirim gitu loh, dari kalian yang kirim. Jadi kayak gitu. Jadi minta tolong banget tanda bacanya ya, tanda baca. Hanya cuma titik aja. Saya membutuhkan titik yang benar di posisi yang benar. Kayak gitu ya. Nggak hanya Lala, yang lain-lain juga. Lala ya kalau aku menilai cerita yang dikirimkan si Lala ini mungkin karena ya udah biasa lah. Setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Apalagi tempat lokasi seperti sekolah, gedung perkantoran, atau mungkin kampus, itu pasti ada penunggunya. Karena kalau setiap pagi kan pasti banyak penghuninya tuh, penghuni dari siswa-siswi, dari pekerja-pekerja. Nah kalau malam itu kan sepi melompong, gak ada yang menghuni. Nah itu yang menjadi kesempatan buat mereka menempati lokasi tersebut, sehingga menjadi tempat peristirahatan yang nyaman buat mereka. Beda sama rumah ya. Kalau rumah kalian itu kan tiap hari kan kita huni tuh, pagi, siang, malam, subuh, sore. Nah itu kan kita selalu menempatin, selalu ada aktivitas gitu loh. Sedangkan kalau sekolah, mall, ataupun perkantoran itu kan kalau menjelang tengah malam itu kan, atau mungkin malam, sore itu kan sudah gak ada aktivitas. Kecuali penjaga sekolah atau security kantor atau mungkin security mall tersebut, yang biasanya yang ngejaga itu cuma 1-2 orang, dan gak mungkin mereka selalu keliling gitu loh. Kan ada jam-jam tertentu aja keliling-kelilingnya. Nah itu yang membuat suatu energi. Wih, mantap gak omonganku? Kayak berasa kayak Kiprana Lewu ya ngomongnya. Energi yang berada di lingkungan sekitar yang membuat makhluk astral tersebut nyaman untuk menempati lokasi tersebut. Gila aku nih. Ya itulah pokoknya. Kalau menurut pendapatku sih kayak gitu. Jadi yang dilihat bapak penjaga sekolah itu ibaratnya kayak apa ya? Ya jin yang menyerupai guru yang udah meninggal gitu loh. Apalagi deket jurang tuh. Nah jurang itulah tempat lokasi yang paling enak dan nyaman buat para makhluk halus untuk singgah kayak gitu kan. Deket-deket hutan kayak gitu, kebon, wah nyaman, mantap jiwa itu. Oke, lanjut aja ya ke cerita kedua. Cerita pertama, ya belum greget, belum panas. Oke, cerita kedua. Halo Kak Ana. Saya sudah lama tidak bertemu dengan kakak sepupuku. Sejujurnya saya sangat dekat dengan kakak sepupu. Biasanya selalu main bareng dan curhat bareng. Karena hari Sabtu ini sedang kosong, saya memutuskan untuk pergi ke rumahnya.
Saya sampai di rumah jam 7. Sehabis makan malam. Di luar rumah sepi. Saya berjalan melewati perkarangan kecil rumah tante dan mengetuk pintu beberapa saat. Tetapi tidak ada yang menyahut atau membukakan pintu. Mungkin mereka sekeluarga keluar. Saya menertawakan diri saya dalam hati. Seharusnya saya telepon dulu sebelum datang. Pada saat berbalik, ada suara samar-samar dari balik pintu. Kalau saya tidak salah dengar, dia bilang, "Masuk aja." Itu suara tante. Mungkin tante sedang bikin kue atau apa sehingga susah bukain pintu. Jadi ya sudah, saya buka pintu saja sambil mengucapkan salam. Saat masuk saya mengira akan melihat tante yang sedang membuat kue di dapur. Tapi ternyata kosong. Ruang tamu dan dapur kosong. Aku bingung juga. Jadi saya memanggil tante beberapa kali tapi gak ada sahutan. Mungkin dia sibuk, pikir saya. Akhirnya saya duduk di sofa, ruang tamu dan menyalakan TV. Dari kecil saya sudah sering datang ke rumah tante karena sering main bareng sama kakak sepupuku. Karena sudah biasa, jadi keluarga tante sudah menganggap biasa kalau saya datang. Bagaimana gak deket, saya bahkan punya gelas dan sikat gigi di rumah mereka. Jadi ya gak ada acara suguh-suguh kue atau minuman atau apa. Dan saya juga kadang dengan manis tunggu di sofa nonton TV. Pas nonton, tante menyelutuk dari belakang. "Cari Irin ya? Nggak tahu apakah malam ini dia bisa kembali atau enggak." Saya berbalik dan melihat tante. Sepertinya tante kelihatan sangat pucat dan lelah. Wih, ngeri nih. "Iya tante. Tante lagi sakit." Agak merasa bersalah juga datang ganggu tante lagi istirahat. "Enggak kok. Nanti jangan pulang rumah ya. Ini udah malam. Kalau udah ngantuk, tidur aja di kamar Irin ya. Tante istirahat dulu." "Iya tante." Saya balik melanjutkan nonton TV. Saat film selesai, saya lihat jam dinding sudah jam 11. Karena kakak sepupuku masih belum pulang, saya akhirnya naik ke lantai 2. Saya biasanya tidur bareng dengan kakak sepupu kalau datang rumah tante. Dan kita biasanya cerita macam-macam. Tapi karena sekarang sudah ngantuk berat, akhirnya saya gosok gigi, lalu langsung tidur di kasurnya. Tengah malam entah jam berapa, tiba-tiba merasa ada yang menyelinap masuk selimut saya. Dalam keadaan setengah sadar dan pandangan kabur, saya mengenali itu kakak sepupuku. "Kok baru sekarang pulang? Tadi ada masalah di jalan." Karena terlalu ngantuk, saya kembali tertidur. Besok paginya sekitar jam 6 saya terbangun. Kondisi kasur sudah kosong. Kemana ya dia? Pagi-pagi udah bangun, gumam saya dalam hati. Saya turun ke lantai 1, tetapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Biasanya tante atau om pasti sudah di ruang tamu kalau minggu pagi. Pada kemana ya? Tanya saya dalam hati. Tidak lama telepon berbunyi. Lalu saya angkat, ternyata ibu saya. "Kamu di mana? Masih di rumah tante?" "Kan ibu sudah tahu, soalnya kemarin kan udah bilang sebelum datang." Agak lama ibu terdiam. Saya jadi agak merasa takut. Apa jangan-jangan rumah terjadi sesuatu? "Sekarang kamu pulang dulu."
Tapi rumah kosong, saya belum pamit juga dengan yang lainnya. Tadi kami baru dapat kabar, tante dan om kamu kemarin mengalami kecelakaan di jalan kemarin sore. Anjing, jam 6-an. Pas belokan rem blong. Akibatnya mobil tabrak pembatas dan jatuh ke jurang. Mereka berdua sudah meninggal. Kakak sepupumu juga di mobil. Ia kondisinya... gimana? Kakak sepupumu juga di mobil. Kondisinya hingga tengah malam tadi kritis. Akhirnya juga gak tertolong. Anjir lah. Buset dah. Saya tercengang memproses apa yang diomongkan ibu barusan. Pasti ada yang salah. Ada yang tidak klop. Pokoknya segera pulang ke rumah sekarang. Kita harus bantu urus keluarga tantemu dulu. Sekian dulu kak cerita aku. Next nanti aku sambung kak. Mohon maaf jika ceritanya agak kurang serem dan belibet kata-katanya. Oke. Wih, ini aduh gila ini ceritanya nih serem anjir, sumpah. Aduh, merinding cuy. Aduh. Ini yang gak aku suka ya. Kalau seandainya aku ngedapet cerita yang pada saat dia datang ke rumah kerabat atau rumah teman atau rumah siapapun atau mau kemana gitu, terus maksudnya mau nemuin orang yang ingin ditemuinya, habis itu udah ketemu tapi berasa kayak aneh gitu loh orangnya itu ya, kayak mungkin wajahnya pucet atau mungkin yang lain dari biasanya, terus esok harinya tiba-tiba ngedenger kabar kalau sebenarnya mereka udah meninggal kemarin. Gila, ini kayak speechless banget, kayak oh my god. Berarti kemarin semalam aku ketemu sama arwah mereka gitu, ibaratnya kayak pamitan atau apa gitu kan, nggak ngerti ya. Wah, keluarga cuy. Sebelumnya aku mau turut berduka cita ya, mengucapkan turut berduka cita dulu untuk keluarga, tante, om, dan saudara lu yang namanya Irin. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, amin. Gila, ini keren banget sumpah. Serem anjir, gak bisa ngebayangin. Terus pas dia tidur tiba-tiba ada sosok yang masuk ke dalam selimutnya, ternyata kakak sepupunya, dan ditanya, "Kok baru pulang?" Dia ngejawab, "Iya, tadi ada masalah, ada gangguan di jalan." Ternyata gangguannya dia kecelakaan cuy. Masuk jurang. Anjing gak itu? Gak bisa ngebayangin cuy. Kayak berasa kayak kita tuh dipamitin gitu loh. Wah, keren ini cuy. Aduh, gak bisa ngebayangin. Oke dah. Aduh, gak bisa berkata apa-apa anjir. Ngomong apa aku ini? Aduh. Kalau masalah kayak gini tuh aku gak bisa berkata apa-apa. Karena ini endingnya ini dibilang serem-serem, dibilang sedih juga sedih. Seremnya itu kita bertemu dengan arwah. Sedihnya orang yang kita tunggu atau arwah yang sebelumnya kita temuin itu ternyata udah meninggal. Orang yang sebelum kita temuin itu ternyata udah meninggal. Di saat kita ketemu itu anjay, sumpah lah, gak bisa berkata apa-apa. Oke. Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Sebelum mengalami kejadian ini, aku sedikit sangsi terhadap makhluk halus yang sering mengganggu manusia. Lebih-lebih semenjak aku memiliki pacar, seorang cewek yang mengaku memiliki indera keenam dan bisa melihat hal-hal goib termasuk jin dan syaitan. Ya, itulah. Menurutnya di setiap rumah pasti terdapat penghuni gaib di dalamnya, betul. Ia juga menuturkan jika makhluk gaib itu memiliki sifat bermacam-macam layaknya manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik pula, betul.
Singkat cerita, di semester 3 aku pindah dari kos dekat kampus ke rumah bude yang berada di daerah Bantul Selatan bersama kakak yang kini sudah bekerja. Sebut saja namanya Andri. Awalnya kami sangat menikmati tempat tinggal baru tersebut. Meskipun sekedar numpang di rumah saudara, namun setidaknya kami tidak terganggu dengan kebisingan kota. Maklum saja rumah bude tergolong berada di daerah desa yang tidak seramai di kota. Sekitar sebulan sudah kami menempati sebuah kamar berdua. Pada awalnya kami sama sekali tidak mengira jika di dalam kamar kami, tepatnya dalam almari, terdapat sosok gaib yang sudah lama menghuni almari tersebut. Sebelum aku dan Kak Andri menempati kamar itu. Wah, setan almari ini, setan lemari. Kejadian mistis pertama justru dialami Kak Andri sewaktu aku belum pulang kuliah. Dia sempat bercerita bahwa di dalam lemari sepertinya ada tikus yang kerap berisik mengganggu. Padahal selama ini aku sama sekali tidak mendengar suara apa-apa dari dalam lemari tersebut. Hingga suatu malam suara seperti seseorang mengetuk pintu terdengar dari dalam lemari. Anjing lah. Aduh, serem anjir. Kak Andri lantas membangunkanku dan mengajak untuk membongkar barang-barang dalam lemari untuk mencari kemungkinan adanya tikus di dalamnya. Namun setelah seluruh barang dalam lemari kami keluarkan, sama sekali tak terlihat suatu hal yang mencurigakan, apalagi tikus yang dari awal kami curigai. Karena jengkel dengan suara ketukan dari dalam lemari, akhirnya Kak Andri meminta untuk tidak memasukkan barang apapun dulu ke dalam lemari, kemudian kembali menutupnya. Sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, kami berusaha untuk tidur kembali. Namun belum juga tertidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari dalam lemari. Dengan logat Jawanya, Kak Andri berkata, "Saiki kapokmu kapan raison delik?" Yang artinya sekarang kapokmu kapan, gak bisa sembunyi. Sambil berdiri dan membuka lemari. Namun saat lemari kosong tersebut dibukanya, sama sekali tidak ada hewan apapun di dalamnya. Peristiwa ini terjadi beberapa kali hingga akhirnya kami tertidur karena capek mondar-mandir buka tutup lemari. Rahasia yang selama ini aku dan Kak Andri rasakan akhirnya terbongkar juga setelah pacarku berkunjung ke rumahku. Rumah bude maksudnya. Singkatnya, sehabis sholat maghrib, dia minta untuk numpang ngaca dan membenahi jilbabnya karena mau pulang. Satu-satunya cermin yang aku punya ya hanya di dalam kamar, yakni cermin di lemari. Bergegas dia masuk kamar dan membenahi jilbabnya. Namun mendadak ia terjatuh ke belakang sewaktu berkaca. Aku dan Kak Andri yang berada di ruang tamu lantas lari menuju kamar dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan pacarku. Dengan sempoyongan, ia berusaha berdiri lantas kembali duduk di ruang tamu. Setelah aku tanya, dia mengaku bahwa ada sosok hantu penunggu di dalam lemari yang mendorongnya hingga terjatuh. Anjir. Sontak aku dan Kak Andri kaget dengan kesaksian pacarku tersebut. Menurut penuturannya, makhluk itu terlihat sangat jahil dan sering mengganggu dengan mengetuk-ngetuk lemari dari dalam. Wah, ini rupanya kemampuan pacarku benar-benar nyata. Padahal selama ini, aku tidak pernah mengatakan perihal suara dari dalam lemari tua tersebut. Perasaan was-was dan sedikit takut senantiasa datang di dalam benak
jika harus berada di dalam kamar sendirian. Tak heran jika aku banyak memilih berada di luar kamar saat Kak Andri tak ada di rumah. Peristiwa mistis kedua aku alami sendiri, sewaktu menonton pertandingan sepak bola di layar kaca. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari, sementara Kak Andri sudah tertidur dengan lelapnya. Di samping tempatku duduk melihat pertandingan bola, tiba-tiba bungkusan makanan kecil yang tadi dibeli Kak Andri bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Tapi rencana suara teriakan keluar juga dari mulutku yang kemudian membangunkan Kak Andri dan budeku dari tidur mereka. Sampai saat ini aku belum mendapatkan penjelasan dari budeku asal-usul dari lemari tersebut. Thank you Kak Ana udah dibacakan cerita aku. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat ceritanya. Serem nih mah kalau ceritanya nih. Gak bisa ngebayangin ya. Kita punya lemari dan lemari tersebut ada penunggunya. Tiap kali ada yang ngetok-ngetok pintu lemari tersebut dari dalam. Serem banget. Berasa kayak film-film horor gitu loh. Ada yang ngetok terus dibuka ternyata nggak ada, ngetok lagi dibuka nggak ada, ngetok lagi dibuka nggak ada, nggak taunya muncul sosok makhluk halus. Ya kalau makhluk halusnya biasa gitu bentuknya nggak apa-apa, tapi kalau nyeremin banget mukanya hancur apalah, kayak ini kalau dengan kata-kata lemari itu aku itu lagi kayak keinget film Conjuring yang adegan dia naik di atas lemari. Nggak salah Bathsheba namanya. Pernah nonton nggak film Conjuring pertama? Yang pas adegan si setannya itu di atas lemari. Kayak apa ya? Kayak posisi kayak menerkam gitu. Aduh, gila serem banget. Berasa kayak penunggu lemari dia itu. Itu udah kata-kata lemari. Serem sumpah, gak bisa ngebayangin. Kayak cerita apa ya, lemari. Ada kok, aku pernah lihat film horor yang ada adegan lemari gitu loh. Cuma lupa adegan apa gitu. Lupa. Oh ya btw, ngomong-ngomong masalah film horor, gak kerasa nih cuy, yang film horor yang aku tunggu-tunggu bakal akan muncul, bakal akan tayang sesegera mungkin, tepatnya tanggal 2 itu udah rilis di bioskop seluruh Indonesia. Conjuring 3 bro. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu dari tahun kemarin. Sebenarnya Conjuring 3 itu bakal rilis itu bulan 10 tahun 2020 ya. Tapi karena adanya pandemik jadinya diundur dan juga proses syutingnya juga diundur. Dan akhirnya Juni 2021 film The Conjuring 3 itu bakal muncul, bakal rilis. Wah ini sumpah gak bisa ngebayangin. Dan pasti ini aku harus nonton. Gak mungkin gak bakalan nonton. Karena film ini tuh yang aku tunggu-tunggu. Apalagi film yang based of true story, berdasarkan kisah nyata. Itu yang paling bagus banget. Nih aku recommended ya, yang biasanya itu film-film based of true story. Anjay, guys, nggak bisa bahasa Inggris. Yang pokoknya yang berdasarkan kisah nyata, yang recommended banget deh. Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3 di sini ya. Terus ada lagi film The Poltergeist. Kalau Poltergeist itu bukan kisah nyata, tapi filmnya itu ada kutukan gitu, yang Poltergeist tahun 84. Nih, yang keren abis filmnya, The Exorcism. Kalau bukannya Exorcism Emily Rose ya, tapi The Exorcism yang tahun 80-an, yang filmnya itu kalau kalian tahu ya, itu tuh ada adegannya si ceweknya itu yang kesurupan itu kayang cuy, kayang ke belakang terus turun ke tangga dengan keadaan kayang, terus mengeluarkan cairan hijau gitu di mulut. Sumpah itu keren banget, sumpah itu kisah nyata cuy.
dari sekian banyak film horor yang berdasarkan kisah nyata, yang menurutku paling keren itu ya The Exorcist, Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle. Wah, keren itu cuy, sumpah. Kalau Chucky itu memang kisah nyatanya, bonekanya itu memang dirasuki oleh roh. Maksudnya dalam arti bukan roh sih sebenarnya dia itu, tapi kayak penganut voodoo gitu loh. Kayak gitulah. Tapi kalau film fiktif horor fiktif yang recommended banget dan horornya dapet banget itu Insidious 1 sampai terakhir. Itu keren banget, sumpah keren banget. Walaupun itu mungkin bukan kisah nyata, tapi itu ceritanya tuh klimaksnya dapat banget, horornya dapat banget. Apalagi aku tuh paling seneng itu film horor itu yang karakter utamanya itu nggak ganti-ganti cuy. Maksudnya kalau misalnya ada Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3 itu kan kadang kan ada yang karakternya itu kan gonta-ganti tuh. Ibaratnya kayak film Spider-Man nih. Nah, dari film Spider-Man itu karakternya itu kadang tuh gonta-ganti. Dari pemain ini, nanti The Amazing Spider-Man ganti lagi. Nah, ini kalau aku sukanya Conjuring sama Insidious itu, karakter utamanya itu, pemeran utamanya tuh gak ganti-ganti. Ya kan? Kayak siapa tuh yang paranormalnya di Conjuring itu anjing. Oh, Ed sama Lorraine Warren. Itu gak ganti-ganti pemerannya. Terus kalau lu tahu Ed Warren itu, dia yang main di Insidious. Di Insidious, pemeran paranormalnya yang nenek tua itu tuh gak ganti-ganti sampai akhir itu. Itu yang bikin keren itu suatu film. Sumpah. Keren banget. Dan kalian jangan lupa nonton The Conjuring 3. Mulai rilis tanggal 2 seluruh Indonesia. Tapi kalau aku saranin nontonnya pas pertengahan aja. Kalau awal-awal itu aduh, gak bisa ngebayangin tiket habis. Dan apalagi kita nontonnya itu disekat-sekat bro. Gak kayak biasanya bisa berdua, melainkan kita dipisahkan dengan satu kursi. Berasa kayak jarak kita, apa ya, berasa kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Anjay, mantap jiwa bro. Keren kak cerita lu. Aduh, cerita kedua ketiga nih keren sumpah. Cerita pertama ya itulah pokoknya. Oke, next ke cerita terakhir ya. Waduh, ini cerita terakhir agak panjang. Kita cari yang agak-agak pendek aja coy, biar gak habis durasi. Nah ini ini ya. Sebut saja Pang, nama pemuda yang disamarkan. Bertempat tinggal di kota Tanjung Karang saat itu. Dia seorang bos Metro Mini di sana. Dengan bermodal dari orang tua angkatnya, dia sukses di usia muda. Edoy, Tony, El, dan Rian, mungkin nama ada yang salah. Mereka adalah teman sekaligus partner kerja yang membawa Metro Mininya. Setelah sehari mencari penumpang dan saatnya setoran ke bos Pang, mereka asik mengobrol kesana kemari di rumah Pang. Kadang Pang memanggil mereka untuk menginap di rumahnya ketika orang tua angkatnya pergi keluar kota. Atau kadang juga hanya sekedar menginap karena hari telah larut malam. Ketika mereka keasikan mengobrol. Namun ada yang janggal suasana rumah Pang. Para keempat temannya mengalami hal yang sama saat berada di rumah Pang. Aduh, enak banget sih Pang. Mereka berempat tidur bersama di ruang tamu dengan beralas tikar lantai. Di saat tengah malam, Edoy ingin sekali buang air kecil. Karena dia sedikit ragu untuk ke kamar mandi, akhirnya dia membangunkan salah satu temannya untuk menemani ke belakang. Namun setelah mereka kembali menuju tempat tidurnya, alangkah heran. Kakinya berasa seperti ada angin yang memutari kakinya. Sehingga terasa dingin dan agak sulit melangkah.
Tapi setelah sampai di ruang tamu tempat mereka tidur, angin itu tiba-tiba memutar di tengah ruangan. Sontak semua pada bangun dan ketakutan. Sehingga malam itu menjadi gaduh. Karena mendengar kegaduhan, Pang pun bangun dan melihat teman-temannya berada di pinggir atau ada yang di pojok tembok. Ada juga yang naik di kursi karena kaget dan ketakutan. Tapi si Pang tidak takut apapun. Dia malah meminta teman-temannya untuk tenang, lalu angin itu menghilang. Akhirnya Pang menyuruh mereka tidur kembali. Tapi mereka tidak mau tidur di situ. Akhirnya mereka pindah tempat. Ada yang di kamar Pang, ada juga yang di sofa. Setelah kejadian itu, mereka tidak mau lagi menginap di rumah Pang. Karena aura mistis yang sangat kental di dalamnya. Singkat cerita, di sela-sela mengobrol, Pang menunjukkan sesuatu kepada temannya. Sebelum mereka menginap, Pang hendak memperkenalkan anaknya yang berukuran mungkin bayi. Tapi tidak ada yang bisa melihat kecuali Pang. Di sela-sela mengobrol, anaknya tiba-tiba naik ke pangkuannya dengan manja. Si Pang mengelus-elus sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Pang berkata, "Ini dia anakku. Dimanapun aku pergi, dia selalu ikut," kata Pang. Tentu saja para sahabatnya bengong dan merasa merinding. Kalau aku tidur, dia masuk ke kamar dan mencari aku untuk dikeloni, tambahnya lagi. Dia aku kuburkan di depan pintu belakang rumah, katanya. Lalu dengan iseng salah satu sahabatnya bertanya, "Lalu kemana ibunya?" Ibunya dikabarkan sudah pindah ke kota bumi setelah Pang dan pacarnya putus. Hah? Oh, iya. Kabarnya juga, setelah mereka atau sahabatnya alih profesi, Pang bangkrut lalu pindah menyusul pacarnya ke kota bumi. Tapi bagaimana dengan rumah dan anaknya? Rumah itu terjual dan sekarang ditempati orang lain. Namun hawa mistis rumah itu sepertinya hilang karena rumah tersebut sudah banyak renovasi. Pohon dan semak sudah hilang, mungkin juga dengan arwah janin korban aborsi. Karena setiap orang tua yang melakukan pasti akan diikuti anak bunuhannya dimanapun berada. Cerita ini menjadi kayak ibaratnya suatu pesan moral buat kita. Kalau main, tolong jangan trot di dalam. Anjir lah, apa ini yang aku bahas? Ya ibaratnya kalau buat anak jangan coba-coba gitu loh. Jangan lupa pakai kondom. Kalau nggak enak pakai kondom ya di luar lah, jangan di dalam gitu loh. Kalau sampai jadi dikeluarkan, maksudnya dalam arti kok udah jadi terus dibunuh, kan kitanya yang dosa ya kan. Tapi kalau di satu sisi lain kalian nggak pengen nikah dulu, nggak pengen punya anak dulu, ya dikeluarin di luar, nggak usah di dalam gitu loh. Ngapain di dalam? Nambah dosa, aduh. Ini tadinya yang aku kira ini dia tuh melihara tuyul cuy, gitu loh, sehingga dia kok bisa sukses itu. Mikirnya aku tuh kan dia bisa sukses tuh karena melihara tuyul. Nggak taunya anaknya dia gara-gara crot di dalam akhirnya jadi anak, nggak mau punya anak, digugurin, dikubur di situ. Ya iyalah lu diikutin, namanya janin yang tidak berdosa, anak yang berdosa pasti selalu menghantui bapak atau ibunya yang udah ngebunuh. Buat teman-teman, jangan. Pacaran sehat aja. Nggak usah crot di dalam, crot di luar. Ini khusus untuk 18 plus ke atas yang udah nikah khususnya ya. Kayak aku belum nikah, ya nasib. Nasib ya, belum nikah udah tua, anjir lah. Curhat lagi, aduh. Ya kayak gitu. Jadi ya, emang sih ya. Karena ini
Ini ya aku tambahkan sedikit cerita ya. Jadi ini sama kayak pengalamannya temen aku. Jadi temen aku tuh sama banget ceritanya kayak si Pang gitu loh. Nah, sebut aja si A. Si A ini temanku yang si cowok. Jadi temanku cowok itu ya lagi pacaran gitu, apa segala macem, cerot di dalam, akhirnya jadi anak. Pada usia kandungan 3 bulan, anak ini diaborsi. Karena posisinya si teman aku ini baru aja lulus kuliah, belum punya pekerjaan, sedangkan si ceweknya ini masih sekolah gitu loh. Dan kebetulan sekolahnya itu di luar kota, jadi ngekos. Jadi ya aja lah, nggak ada orang yang tahu, maksudnya orang rumah tahu kayak gitu kan, bebas gitu. Apaan anjir? Lalu si teman aku si A ini tadinya tuh kan apa ya, nanya-nanya ke teman-temannya obat yang untuk menggugurkan apa bla 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 bla. Dan sedangkan kasusnya ini udah nggak bisa nih kalau misalnya digugurkan pakai dengan obat, harus ke bidan alias dikiret gitu kan, dibersihkan gitu. Mau nggak mau akhirnya mereka datang ke bidan, mencari bidan yang memang bisa untuk mengaborsi. Ini sebenarnya nggak boleh ya, dilarang lah, jangan sampai. Jadi dia datang ke salah satu ya oknum yang bisa untuk membersihkan atau mengkiret. Terus akhirnya dikeluarkanlah janinnya, terus dikubur di belakang rumah dia gitu loh, tanpa sepengetahuan orang tuanya kayak gitu. Di belakang rumah. Jadi belakang rumahnya itu katanya itu deket sama apa? Jadi belakang rumahnya itu ada kolam ikan, sebelahnya itu ada pohon mangga. Nah, di bawah pohon mangga itu dia kubur. Lalu usia pas setelah penguburan itu ada sekitar kurang lebih 3-4 hari. Si A ini, teman aku si A ini kayak berasa kayak dihantui gitu loh. Bukan dihantui, kayak dimimpiin. Mimpi kayak anak kecil terus. Mimpi anak kecil. Tapi posisinya anak kecilnya ini nangis. Membelakangi dia gitu loh. Kayak apa ya, kayak duduk, nunduk, nangis. Ini cerita dari teman aku ya. Penuturan teman aku. Terus ditanya, kamu kenapa dek? Terus si adik kecil ini gak ngejawab, masih nangis. Terus temen aku nanya lagi, di mana orang tuamu? Gitu kan. Nah, si anak kecil itu berbalik, terus dia ngomong, kamu ayahku. Gitu. Kaget dong, karena ngelihat posisi wajahnya si anak kecil itu kayak, mohon maaf, kayak berantakan gitu lah, kurang beraturan gitu loh, apa ya, kayak hancur gitu loh. Kaget, langsung dia kebangun, dia minum air putih, ke bawah mau ke dapur minum air putih, terus dia tuh kan denger suara anak kecil nangis, dan dia mulai parno. Terus akhirnya dia naik ke kamar, dia gak berani keluar, dan gangguan itu terus-terusan sampai sekitar hampir 1 bulan. Dan pada akhirnya dia udah mulai kapok, dia udah mulai stres, dia udah mulai kayak gimana, sampai dia gak mau cari kerja kayak gitu kan, ngurung terus di kamar. Akhirnya dia dibawa orang tuanya ke ibaratnya dukun gitu ya, orang pintar. Ditanyain ini kenapa, karena kalau diperiksa ke dokter ya gak kenapa-napa, dianya baik-baik aja gitu loh. Terus takut dianya mungkin psikisnya terganggu, atau mungkin ada sesuatu hal yang tak kasat mata yang mengganggu dia. Akhirnya orang tuanya membawa dia ke salah satu orang pintar gitu. Dan kata orang pintar itu ya, ini karena akibat dia udah membunuh anaknya sendiri, mengaborsi, menguburkannya di belakang rumah, dan akibatnya dia diganggu sama anaknya sendiri. Dari situ orang tuanya shock. Terus habis itu apa ya, kemarin itu dia yang dulu tuh dia cerita, pokoknya itu janinnya itu dibongkar lagi, terus dipindah ke pemakaman endingnya itu. Tapi sekarang si teman aku udah baik-baik aja, udah nikah kemarin. Anjing, gue ditinggal nikah. Udah nikah
baru beberapa bulan yang lalu. Ya alhamdulillah, semoga dia mendapatkan anak yang soleh dan soleha ya, karena kita nggak tahu ya, biasanya itu mitos kata orang-orang itu nanti tuh bakal kayak gimana, bakal mendapatkan apa itu bahasanya itu kualat kayak gitulah. Kualatnya dalam bentuk apa ya kurang tahu juga gitu. Ya itulah sedikit cerita. Jadi buat kalian semua pendengar podcast kisah horor yang belum nikah, yang masih muda-mudi, berpacar, kalau udah punya pacar, kalau lagi pacaran sehat aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah aneh-aneh. Karena zaman sekarang itu udah mulai zaman edan, zaman dimana itu semua itu bisa dihalalkan dengan cara yang apa ya, yang tidak baik lah ibaratnya kayak gitu. Jangan sampai merugikan diri sendiri, jangan sampai merugikan orang di sekitar ataupun orang lain ataupun orang tua. Kasihan orang tua yang membesarkan kita, membiayai kita, menyekolahkan kita, apalagi mendidik kita jauh lebih baik gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah ada sekitar 4 cerita yang aku bacakan. Cerita pertama ya bi aja. Cerita kedua udah gas, panas gitu ya, serem. Cerita ketiga makin serem lagi. Dan cerita keempat, wah ini bisa dibilang serem, bisa dibilang ya separuh-separuh lah kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari diri kalian sendiri, kakak, ibu, ayah, adik, kakek, nenek, tetangga, saudara, atau siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirimkan ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor agar followersnya tuh makin banyak, biar bisa swipe up gitu loh. Karena aku juga iri pengen swipe up kan, siapa tahu dapat 10.000 followers sudah bisa endorse gitu kan, biar dapat cuan sampingan. Tahu sendiri kan podcast nggak dapat duit. Terus jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru kayak gitu ya. Oke. Nantikan episode 96 dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.